Pemirsa, pemerintah bertemu sejumlah perwakilan mahasiswa di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuannya, keduanya membahas terkait tuntutan 17+8 yang menjadi fokus diskusi. Istana Kepresidenan menerima sejumlah perwakilan mahasiswa untuk berdialog secara langsung di Jakarta. Mereka diterima oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan Mendikti-Saintek Brian Yuliarto sebagai representasi Presiden Prabowo Subianto. Dalam dialognya, kedua pihak berdiskusi mengenai tuntutan 17+8 yang menjadi fokus utama. Dialog bertujuan untuk menjembatani aspirasi mahasiswa dengan kebijakan pemerintah untuk mencari titik temu demi kemajuan bangsa. Kemarin di legislatif, dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu. Titik tekannya di mana titik tekan? Oke, baik, titik tekan. Pertama, mungkin kami menekan dengan keras bahwa untuk segera mensahkan RUU Perampasan Aset yang kemarin sudah kami sampaikan di DPR RI. Namun mungkin untuk hari ini kami segera secara lantang juga atas nama BEMSI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar. Seperti itu, kawan-kawan. Tanggapannya cukup baik. Tadi kami diberikan waktu kurang lebih nanti belum tahu ya waktunya berapa, tapi tadi Bapak Mensesnek sudah memberikan respon yang cukup positif dan segera akan disampaikan ke Bapak Presiden. Kebetulan memang tadi sebetulnya Pak Presiden ingin menemui kami, namun ada acara maulid di Istiqlal kebetulan. Iya? Belum sempat ketemu sama Bapak Presiden. Dialog ini juga menjadi salah satu cara untuk memahami tuntutan mahasiswa untuk bersinergi membangun bangsa ke depan. Pak, ngobrol dari hati ke hati, kira-kira seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa ya untuk kita bisa perbaiki hal-hal yang masih kurang, untuk bisa membicarakan ide-ide bagaimana supaya Indonesia lebih cepat maju, lebih cepat bisa memperbaiki hal-hal yang memang kita ingin capai bersama. Pihak Istana menegaskan pemerintah bersungguh-sungguh untuk mencatat dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Selain dengan mahasiswa, pihak Istana juga akan terus menggelar dialog dengan berbagai lapisan masyarakat lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan, A-News melaporkan. Aktivis hingga influencer mendatangi gedung DPR RI untuk menyerahkan surat tuntutan 17+8 kepada anggota DPR. Tuntutan 17+8 diminta dapat diselesaikan hingga batas akhir, yaitu pada 5 September 2025. Penyerahan tuntutan rakyat 17+8 dilakukan secara resmi melalui gerbang Pancasila Gedung DPR RI Kamis siang. Perwakilan aktivis dan influencer yang hadir diantaranya ABG Limuria, Andovida Lopez, hingga Jerome Pauline. Walaupun mungkin 17+8 ini tidak semuanya dijelaskan, ada satu yang mendapat, yaitu momen ini sudah menjadi edukasi politik yang luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah lebih banyak warga yang lebih aware, yang lebih paham proses politik, yang sudah paham demokrasi, paham hak-hak mereka, paham bahwa aspirasi mereka boleh didengar. Dan mereka sudah tidak mau diam lagi. Oleh karena itu, walaupun sudah protes di jalanan sudah mulai berkurang, tapi semangat dan tuntutan itu tidak akan berkurang. Penyerahan 17+8 diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi 6 Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, dan anggota Komisi 6 Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka. Masyarakat sudah untuk menjalankan tunjangan yang sesuai tuntutan, yang pertama. Yang kedua, kita membuka diri, memasukkan aspirasi, kita akan laksanakan. Tuntutan 17+8 diminta dapat diselesaikan hingga batas akhir, yaitu pada 5 September 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan, A-News melaporkan. Ya pemirsa, media sosial tengah ramai dengan tren foto profil Blackpink dan Hero Green. Bukan tanpa alasan, kedua warna ini merupakan wujud solidaritas, perlawanan, dan harapan yang lahir dari gelombang demonstrasi beberapa waktu lalu. Pengguna media sosial tengah ramai menggunakan tren foto berwarna Blackpink dan Hero Green.
Kedua warna ini menjadi bagian gerakan solidaritas dan aspirasi rakyat Indonesia menghadapi berbagai isu politik terkini. Di balik dua warna tersebut, tersimpan dua cerita heroik yang menjadi pemantik kanvas perlawanan damai generasi digital Indonesia. Brave Pink menjadi penghormatan Ibu Ana yang fotonya viral mengenakan daster dan jilbab pink berdiri di hadapan barikade aparat saat demonstrasi. Ia menjadi simbol keberanian rakyat. Sementara itu, Hero Green menjadi simbol duka sekaligus penghormatan bagi almarhum Alvan Kurniawan yang meninggal di tengah kericuhan saat unjuk rasa terjadi. Warna hijaunya kini menjadi lambang kepahlawanan kaum pekerja. Gerakan ini dengan cepat berkembang di media sosial dan menghiasi media sosial para tokoh publik. Semua serempak mengenakan warna pink dan hijau sebagai pernyataan sikap, seolah cara mereka berkata, kami melihat, kami mendengar, dan kami berdiri bersama. Ya, lalu bagaimana situasi terkini di depan gedung DPR RI? Sudah ada rekan kami, jurnalis iNews, Naura Syafika di sana. Selamat siang, Naura. Apakah hari ini akan ada aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Di siang hari ini situasi di depan DPR memang masih terlihat kondusif. Belum terlihat adanya aksi massa yang datang menuju ke depan gedung DPR. Dan memang seperti yang kita ketahui di sosial media, beberapa informasi sudah berseliweran, yaitu di mana memang pada hari ini di tanggal 5 September sebagai deadline day, maksud kami, dari tuntutan yang diberikan dari rakyat 17+8 untuk DPR segera melakukan penyelesaian dan juga mengupdate proses penyelesaian pada hari ini. Dan memang seperti yang kita ketahui dari informasi yang ada di sosial media, memang juga aksi damai pada hari ini akan dilaksanakan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun hingga di siang hari ini, hingga di pukul ini dari aksi damai, aksi massa pada hari ini belum terlihat ada yang merapat ke gedung DPR. Namun yang memang kita ketahui secara bersama kemarin aksi damai juga sudah dilaksanakan, yaitu dari beberapa perwakilan dari masyarakat sudah menyerahkan dokumen berupa tuntutan 17+8 yang diterima secara langsung dari perwakilan DPR, yaitu ada dari Andre Rosiade dan juga Rieke Diah Pitaloka yang memang secara langsung menerima dokumen tuntutan tersebut untuk segera nantinya diselesaikan oleh DPR dan juga pastinya diteruskan kepada pimpinan DPR. Dan hingga siang hari ini kami bersama dengan rekan media lainnya juga masih menantikan dari massa yang akan segera datang untuk melakukan aksi damai pada hari ini, dan nantinya akan kami update kembali kepada Syafa dan juga pemirsa untuk siang hari ini. Sementara itu Syafa. Baik, terima kasih Naura Syafika langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya pemirsa, sejumlah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD DKI Jakarta Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat, Kamis siang. Mereka menuntut transparansi hingga akuntabilitas pengelolaan anggaran publik. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial dan Demokrasi atau AMSI menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Jakarta pada Kamis siang. Rakyat, mahasiswa, pelajar dengan aparat kemarin kawan-kawan, sebab kalian tahu bahwa jika ada yang sadar tunjangan kalian diduga melebihi DPR RI, maka kalian akan menemukan masalah yang lebih besar lagi daripada masalah. Mereka membawa satu mobil komando dan spanduk tuntutan untuk transparansi tunjangan anggota dewan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik di Jakarta. Aksi massa dikawal sejumlah aparat keamanan dari TNI Polri dilapis Satpol PP Jakarta. Unjuk rasa mahasiswa terpantau kondusif dan tidak mengganggu arus lalu lintas di Jalan Kebon Sirih yang mengarah ke Tugu Tani. Dari Jakarta, Muhammad Revi Sandi, iNews melaporkan. Penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengatakan tuntutan aksi unjuk rasa yang disampaikan masyarakat telah didengar Presiden Prabowo. Berbagai tuntutan tersebut juga sedang dikaji oleh pemerintah. Melihat situasi sekarang ini kan sebenarnya kita ini kan bangsa Indonesia dikenal bangsa yang berbudaya ya, bangsa yang santun ya, sehingga sebenarnya semuanya semua pihak bisa menjaga diri ya untuk tidak terbakar emosi dan melakukan hal-hal yang melanggar hukum ya. Karena semua masalah bisa dibicarakan dengan baik, bisa dikomunikasikan. Ya.
Sebagian apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat, ya, tentu selalu didengar oleh Presiden ya. Dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta, tentunya tidak serentak ya, semua dipenuhi. Ya, kalau semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya, oleh karena itu tentu kita nyerahkan saja kepada Presiden yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan, dan responsif ya terhadap apa yang diharapkan rakyat. Dan hari ini pun saya kira dalam kaitan itu, saya tentu menghadap beliau, dipanggil beliau akan membicarakan hal-hal apa yang sebenarnya harus dilakukan. Pemirsa, halte bus Transjakarta di Senen, Jakarta Pusat yang rusak pasca unjuk rasa hingga kini masih diperbaiki. Ditargetkan halte bisa kembali beroperasi Senin mendatang. Pemprov Jakarta mulai melakukan perbaikan dan pembersihan 2 halte Transjakarta di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Kedua halte jadi sasaran pembakaran saat unjuk rasa beberapa hari lalu. Pemprov DKI Jakarta menargetkan perbaikan kedua halte ini rampung dalam sepekan ke depan. Pagi ini situasi di kawasan Senen sudah kondusif dan arus lalu lintas kembali normal. Lalu seperti apa perbaikan dan pembersihan di 2 halte Transjakarta di kawasan Senen, Jakarta Pusat? Kita tanyakan langsung ke jurnalis iNews Hadisti Arifa di sana. Selamat siang Hadisti, seperti apa kondisi halte yang kini masih dalam perbaikan? Ya baik, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Situasi di kawasan Senen, Jakarta Pusat pasca aksi demonstrasi dan juga kericuan yang sempat terjadi beberapa hari belakangan. Saat ini halte atau fasilitas umum yang mengalami kerusakan cukup parah akibat dirusak atau dibakar oleh orang-orang yang tidak dikenal pada aksi demonstrasi. Saat ini sudah dilakukan sejumlah perbaikan. Kalau melihat kondisi dari kedua halte yang berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat ini, yakni adalah halte Senen Sentral dan juga halte Toyota Rangga. Keduanya ini mengalami kerusakan parah, hangus terbakar, sehingga hanya menyisakan kerangka dari bangunan ini. Nah, kalau tadi kami melihat lebih jauh ke bagian dalam, kerusakan terparah ini adalah di bagian badan halte sendiri, di mana terlihat bagaimana kondisi atapnya yang jebol, kemudian juga dinding-dindingnya yang juga yang sudah hangus terbakar. Dan kalau saat ini proses perbaikan, kalau yang kami lihat ini untuk atapnya ini sudah diganti atau sudah diperbaiki. Kemudian perbaikan selanjutnya ini adalah terhadap dinding-dinding dan juga rangka dari bangunan ini, seperti juga kaca-kaca yang mulai diganti. Nah, kalau siang ini memang terlihat petugas perbaikan sedang beristirahat, mengingat ini juga merupakan waktu istirahat. Namun tadi pekerjaan ini sudah dilakukan sejak dari tadi pagi dan tentunya juga sejak dari beberapa hari belakangan, karena dari Pemprov DKI Jakarta sendiri ini menargetkan bahwa perbaikan ini akan dirampungkan pada pekan ini dan akan nanti kembali berfungsi pada Senin mendatang. Kemudian juga selain dari bangunan halte ini yang mengalami kerusakan juga adalah di kawasan taman sekitarnya, di mana kalau di area taman ini tadi kalau kami bandingkan dengan saat ini juga sudah mengalami perbaikan yang hampir rampung diselesaikan. Karena kalau tadi kami bandingkan, ini taman masih terlihat sangat rusak, namun dari Dinas Sosial, Pertamanan dan juga Kehutanan tadi sudah memperbaiki dengan menanam kembali tumbuhan-tumbuhan hijau di sekitaran taman, sehingga ini tentunya dapat kembali terlihat indah dan juga dapat terlihat rapi. Demikian, Syafa. Baik, terima kasih Hadisti Arifa langsung dari kawasan Senen, Jakarta Pusat. Kita ke informasi lain, pemirsa. 7 pemilik akun media sosial ditangkap polisi karena diduga melakukan provokasi berujung kericuhan saat unjuk rasa di Jakarta, termasuk pasangan suami istri yang memprovokasi massa menggeruduk rumah Ahmad Sahroni. Patroli Siber Bareskrim Polri memblokir sebanyak 592 akun media sosial dan konten yang diduga menyebarkan provokasi. 7 tersangka kemudian ditangkap setelah polisi menerima 5 laporan. Di antara para tersangka, 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri berinisial SB, 35 tahun, dan G, 20 tahun. Mereka diduga mengumpulkan orang untuk menjarah kediaman anggota DPR Ahmad Sahroni dan Polres Jakarta Utara. Merupakan keduanya adalah suami istri.
Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa tersangka SB dan G ditangkap pada hari Senin tanggal 1 September 2025 oleh Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya. Ketujuh tersangka kini telah ditahan polisi di Rutan Bareskrim dan Polda Metro Jaya. Mereka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE dan pasal 160 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Tim Liputan News melaporkan. Polisi menangkap 2 provokator perusakan dan pembakaran Polsek Jatinegara yang terjadi beberapa hari lalu. Kedua pelaku dibekuk di tempat persembunyiannya di kawasan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur dini hari tadi. Kedua pelaku langsung digelandang ke Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangan. Dari hasil penyidikan, kedua pelaku diketahui dari awal telah membawa bensin dengan niat membakar Polsek Jatinegara. Keduanya diketahui membakar sepeda motor di depan Mapolsek Jatinegara menggunakan bensin dan spanduk. Sementara polisi masih memburu para pelaku lain yang juga terlibat dalam aksi pembakaran dan provokasi di Mapolsek Jatinegara. Tersangka kasus korupsi laptop 1,98 triliun mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari ke depan. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.